Manchester United tampaknya mengungguli para pesaingnya dalam perlombaan untuk merekrut penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko. Mengingat kebutuhan mendesak United akan pencetak gol yang terbukti, Sesko muncul sebagai salah satu target transfer utama. Terlebih Sesko dilaporkan ingin pindah ke Liga Premier di musim panas. Sekarang tampaknya United akan menjadi salah satu pelamarnya yang paling mungkin. Jurnalis kaliber dunia dari The Athletic, David Ornstein, mengungkapkan posisi United dan rival berat Arsenal dalam pertempuran mereka untuk merekrut Sesko. Menurutnya, Arsenal memiliki beberapa keraguan, jadi mungkin Mikel Arteta dan Berta memprioritaskan Isak atau Gyökeres. Yang menarik, Leipzig tampaknya memiliki jawaban untuk masalah penyerang United, tidak hanya dalam hal menyediakan pemain baru tetapi juga dalam hal menangani Rasmus Højlund yang sedang menurun. Bulan lalu, Leipzig dilaporkan benar-benar mempertimbangkan Højlund sebagai pengganti Sesko. Alhasil, kesepakatan pertukaran atau pengaturan lain mungkin bisa terwujud, memberi United keuntungan dibanding klub lain yang juga tertarik pada Sesko. Dengan bandrol harga yang dilaporkan mencapai 70 juta euro, Sesko bisa menjadi pengganti yang layak untuk Højlund, terutama karena usianya baru 21 tahun dan sebagian besar karirnya masih panjang. Tentu saja, catatan golnya yang bagus, dengan 4 gol dalam 8 pertandingan Liga Champions UEFA, 4 gol dalam 4 penampilan DFB Pokal, dan 11 gol Liga dalam 27 pertandingan Bundesliga, pasti akan menarik perhatian. Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub-klub Italia tertarik untuk merekrut Rasmus Højlund. United belum memberikan indikasi apapun mengenai ketersediaan atau harganya. Matteo Moretto, jurnalis Relevo, melaporkan bahwa Napoli dan Juventus juga tertarik pada penyerang Manchester United itu, tetapi Bianconeri telah membuka pembicaraan awal. Moretto juga melaporkan Højlund mempertimbangkan kembali ke Italia dengan status pinjaman. Ia melihat bagaimana Antony dan Rashford mampu tampil gemilang setelah dipinjamkan. Napoli diyakini sebagai klub Italia yang paling berminat pada penyerang berusia 22 tahun itu. I Partenope akan terbuka untuk kesepakatan pertukaran sebagian yang melibatkan Højlund dan Victor Osimhen. Namun, AC Milan juga telah dikaitkan dengan kepindahan mantan bintang Atalanta itu. Dengan banyak tim perekrutan di Italia masih sangat menghargai pemain Denmark itu, meskipun ia kesulitan di Old Trafford. Kembali jadi starter melawan Lyon, Højlund gagal lagi mencetak gol dan diberi rating buruk oleh media. Ketika ditanya mengapa ia memasang Højlund dan bukan Zirkzee dalam susunan pemain inti, Amorim mengakui terkadang pemain yang paling penting adalah mereka yang masuk dari bangku cadangan. Højlund melakukan banyak gerakan bagus di babak pertama. Ia mendorong tim maju ketika MU kesulitan menemukan momen yang tepat untuk menekan lawan. Ia melakukan tugasnya, demikian pembelaan Amorim. Ruben Amorim akan berusaha menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga kebugaran pemain untuk perempat final Liga Eropa, Manchester United melawan Lyon, dengan tanggung jawab untuk mencoba mengalahkan Newcastle akhir pekan ini. Setan Merah memasuki akhir pekan di peringkat ke-13 di Liga Primer, dan bisa terpuruk lebih jauh, melawan pemenang Piala Carabao asuhan Eddie Howe. Manchester United menghadapi tantangan berat di St. James Park, 4 hari sebelum laga leg 2 menghadapi Lyon. Liga Eropa adalah prioritas Amorim, yang menawarkan satu-satunya jalan bagi Manchester United untuk meraih trofi dan kualifikasi Liga Champions. Sang pelatih kepala mengklaim MU tidak memiliki tim yang benar-benar hebat untuk melakukan itu. Timnya memiliki pemain yang tidak dapat bermain selama 90 menit saat ini. Jadi ia harus sangat berhati-hati. Saat Anda bermain untuk Manchester United,
Anda tidak dapat pergi ke pertandingan dengan memikirkan pertandingan berikutnya, ujar Amorim. Dia berharap untuk menurunkan skuad yang sama di Newcastle, seperti yang ia bawa ke Lyon, tempat Bruno Fernandes tampil sebagai pemain terbaik pertandingan terbarunya. Menurutnya, staf pelatih sudah mengenal para pemainnya, tim akan mencoba melindungi mereka yang akan kesulitan tampil dalam banyak pertandingan. Asisten pelatih Newcastle United, Jason Tindall, meragukan Anthony Gordon dan Alexander Isak bisa uga dalam pertandingan Liga Primer hari Minggu melawan Manchester United di St. James Park. Tindall hadir untuk berbicara kepada media saat manajer Eddie Howe absen, yang sedang berjuang melawan penyakit tetapi diharapkan akan berada di ruang ganti akhir pekan ini. Gordon sekarang telah kembali berlatih sejak mengalami cedera pangkal paha saat bertugas internasional bersama Inggris bulan lalu. Winger tajam itu diharapkan fit untuk kembali ke skuad pada hari pertandingan melawan Man United. Sedangkan Isak telah berjuang melawan masalah pangkal paha yang mengganggu dalam beberapa bulan terakhir. Setelah kemenangan Newcastle di Leicester, di mana Isak bermain selama 72 menit, Howe menyatakan bahwa kebugarannya tidak lagi menjadi masalah, tetapi Tindall menegaskan bahwa penilaian masih berlangsung. 3 pemain yang masih absen karena cedera adalah Lewis Hall, kaki, Sven Botman, dan Jamal Lascelles, keduanya cedera lutut. Sementara Joe Willock juga akan absen pada pertandingan hari Minggu karena protokol gegar otak. Newcastle saat ini berada di posisi kelima klasemen Liga Primer, hanya tertinggal 1 poin dari Chelsea di posisi keempat. Newcastle telah memenangkan keempat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk final Piala EFL. Tim Howe sekarang ingin menyelesaikan kemenangan ganda liga pertama mereka atas Man United sejak 1930-1931 setelah menang 2-0 di Old Trafford pada bulan Desember. Manchester United tengah menyelidiki perlakuan terhadap para pendukung mereka di Lyon setelah polisi menggunakan gas air mata pasca perempat final Liga Eropa pada hari Kamis. Leg pertama hari Kamis di Prancis dihadiri oleh 2.800 penggemar tandang yang diminta oleh otoritas setempat untuk pergi ke pusat konferensi sejauh 13 mil dari pusat kota untuk mengambil gelang sebelum menaiki bus antar jemput ke stadion. Biaya yang besar dan ketidaknyamanan dari tuntutan tersebut diperparah oleh jaringan transportasi umum yang tidak berfungsi dan antrean panjang di titik penjemputan sebelum dibawa ke Stadion Groupama di timur kota. Lebih banyak masalah muncul setelah laga berakhir dengan gas air mata yang digunakan oleh polisi saat para penggemar ditahan selama 1 jam. Kantor berita PAK memahami bahwa United tengah menyelidiki masalah yang dialami oleh para penggemar dan telah menghubungi UEFA untuk memberikan komentar. Sejumlah fans MU menyatakan sebagian besar negara dapat melakukan ini dengan benar, tetapi hampir selalu ada masalah dengan polisi Prancis. Terlalu sering mereka menciptakan kerusuhan yang seharusnya mereka cegah. Sementara itu, Ryan Cherki melontarkan sindiran pedas terhadap pendekatan MU yang sedikit bertahan saat melawan Lyon. Cherki mengejek gaya permainan Manchester United dan menegaskan tim lawan ketakutan menghadapi Lyon.